Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Bapak Julius Yeranmpi, MSI, PhD, PSI. Bahan bacaan diambil dari 2 Raja-Raja 17 ayat 25 sampai 41. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada allah-allah lain. Judul renungan, Gerak Jalan. Sejak bersekolah di sekolah dasar hingga kuliah S1, saya selalu terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang di dalamnya ada aktivitas baris berbaris. Dalam aktivitas tersebut, sebagai anggota, saya harus menaruh perhatian dan ketaatan kepada aba-aba yang diberikan oleh pimpinan atau komandan regu kelompok. Aba-aba itu akan menentukan keharmonian gerakan yang regu lakukan. Ketidaktaatan terhadap aba-aba komandan regu akan mengakibatkan kacaunya gerakan dan barisan regu tersebut. Isu ketidaktaatan ini nampak jelas dalam kehidupan rohani atau spiritual bangsa Israel sebagaimana yang nampak dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Terkhusus pada bacaan kita hari ini menunjukkan bagaimana bangsa Israel meskipun sudah tinggal di wilayah pembuangan tetap saja menampilkan perilaku yang menyimpang dari perintah Allah dan berujung pada kehancuran. Inilah yang merupakan pokok perbedaan antara umat Allah dan yang bukan. Teolog Lutheran Ortodoks asal Jerman, Johann Ardit, yang hidup di abad 17 mengatakan bahwa ciri hidup pengikut Kristus bukan saja ditandai dengan hidup yang selalu menjauhkan dosa-dosa yang besar, tetapi yang utama adalah ditandai dengan cintanya kepada Tuhan. Jika hanya menghindari dari dosa-dosa yang besar, seperti tidak korup, tidak menipu, atau tidak membunuh, itu artinya kita tidak memerlukan Kristus. Yang bisa melakukan semua itu tidak saja Kristen, tetapi semua agama melakukan hal itu. Tetapi di dalam Kristus, perubahan yang terjadi adalah bukan saja perubahan relasi dengan dosa, melainkan perubahan relasi dengan Allah. Kita yang dulu adalah musuh kebenaran, tercemar, menyeleweng, dan layak menerima hukuman yang kekal. Tetapi kini diselamatkannya. Kini menjadi sahabatnya, dikasihinya secara tuntas melalui pengorbanannya di kayu salib. Oleh karena itu, jangan lagi Kristus ditambah-tambahkan dengan yang di luar itu. Jika itu yang dilakukan, maka yang terjadi adalah perzinahan rohani. Menambahkan yang lain di luar Kristus sama artinya dengan mengatakan bahwa Kristus tidak cukup mampu untuk menyelamatkan manusia, melainkan karena kemampuan dan kemauan saya untuk melakukan kebaikan. Allah dinomorduakan. Kasih karunia diganti menjadi autosoterik atau self-saving. Tapi bukan nomor 1. Tapi Tuhan adalah satu-satunya. Perubahan yang diperoleh dari anugerah Kristus ini, perubahan yang memerdekakan, harus ditanggapi dengan melakukan apa yang Kristus kehendaki. Bahan refleksi yang dapat kita ambil hari ini adalah banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Diambil dari Amsal 20 ayat 6. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan,
hikmat-Mu, kami memerlukan agar pekerjaan kami sesuai dengan kehendak dan perkenan-Mu. Amin.